Jangan ngaku-ngaku sinetfil kalau kalian belum nonton 3 film ini. Hai Smart Viewers, welcome back to Movie Freak. Kali ini balik lagi sama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemangisan. Dan ini adalah Kaleidoskop 2024, deretan 10 film atau serial TV yang paling banyak dicari di Google Indonesia sepanjang tahun 2024. Nah, ini aku sebutin dulu ya, 10-10 filmnya. Ini aku sebutin dari yang paling bawah dulu kali ya. Ada Ex-Huma, dia horor Korea gitu. Terus ada The Architecture of Love, ini diadaptasi dari novel. Ada Ipar Adalah Maut, ini sumpah ini ramai banget ya. Terus ada Jatuh Cinta Seperti di Film-Film yang dapat meraih banyak banget penghargaan juga. How to Make Millions Before Grandma Dies yang sering dibilang How to Train Your Grandma. Terus ada Home Sweet Loan, ini khusus banget buat generasi sandwich ya. Terus ada serial nih, ini satu-satu serial dari 10 list ini. Ada Pay Later series yang dimainin sama Amanda Manopo. Jujur lucu sih, komedi gitu. Terus ada Siksa Kubur, di peringkat kedua ada Agak Lain. Dan yang pertama, jujur kayak kok bisa yang ini ya? Vina Sebelum 7 Hari. Nah, tapi dari 10 itu aku mau rekomendasiin 3 film ke kalian yang wajib banget kalian tonton. Nah, ini kita mulai dari Ex-Huma dulu kali ya. Nah, ini Ex-Huma ini adalah film horor Korea. Dan aku inget banget waktu itu aku nontonnya waktu awal tahun ya. Itu kayaknya akhir Februari menuju Maret. Kan masih awal tahun banget ya. Tapi di saat setelah aku nonton film itu aku bilang kayak gila, ini bakal jadi film favorit gue sepanjang tahun 2024. Dan sampai detik ini udah di ujung akhir tahun aku masih meyakini kalau misalkan ini emang best movie gue banget di tahun 2024 ini. Nah, Ex-Huma ini disutradari oleh Jang Jae-hyun. Dia sebelumnya juga menyutradarai film yang berjudul, aku nggak tahu bacanya bener atau nggak, tapi Sebahar The Six Finger. Itu aku sebenarnya juga nonton dan aku suka banget sama filmnya. Mungkin buat kalian yang udah nonton The Six Finger terus lanjut nonton Ex-Huma, kalian kayak akan bisa melihat benang merah antara dua film ini. Tapi jujur ini seru banget buat kalian yang suka nonton film-film kayak The Medium atau The Wailing, wajib banget nonton. Karena menurut aku horornya tuh beda banget, horornya sangat fresh. Dan selama nonton kita tuh dibikin jadi kayak POV-nya jadi detektif gitu. Jadi kalian selama nonton dibikin penasaran dan setiap clue-clue yang kita temuin tuh bikin kita nebak kan sama kayak kelanjutan ceritanya. Tapi tebakan kalian pasti udah pasti salah karena memang Ex-Huma ini menurut aku penuh banget sama plot twist. Dan yang paling plot twist menurut aku adalah sosok hantunya di sini super duper beda banget, sangat fresh dan gila banget menurut aku. Si sosok pria Jepang yang super duper gede banget itu menurut aku serem banget sih, dan itu lumayan berkesan karena menurut aku dibandingkan film-film horor Korea yang biasanya, emang ini sebenarnya horor Korea core-nya dapat banget, tapi di sini beda banget juga gitu. Mereka nggak cuma sekedar nyambungin cerita soal dukun sama shaman, tapi juga ada disambungin sama ahli feng shui. Sorry banget. Dan di sini juga ada cowok ganteng Lee Do Hyun, di sini dia jadi dukun, ada Kim Go Eun juga. Dan menurut aku MVP-nya di sini adalah Choi Min Sik ya. Ini si bapak-bapak ini kayak keren banget. Ini acting-actingnya udah pada top notch, didukung juga dengan ceritanya yang menurut aku setiap babaknya tuh punya konfliknya masing-masing dan klimaksnya masing-masing. Jadi di setiap babak tuh kita dibikin terkejut, tercengang sama setiap twist yang diberikan gitu di seluruh ceritanya. Oke, wajib banget nonton. Kalian bisa tonton ini di Catch Play atau enggak di video ya teman-teman. Next kita beralih ke film lokal ya, yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Ini kalian pasti ya kayak para sinefil bakal kayak ya wajib banget nonton ini. Kalau misalkan kalian gak nonton ini berarti kalian bukan sinefil guys. Menurut aku ini adalah salah satu film yang beneran orang-orang banyak bilang ini kayak surat cinta untuk industri perfilman, dan menurut aku iya bener banget. Ini adalah film yang disutradarai oleh Yandy Lawrence. Emang karya-karyanya selalu oke banget dan diproduksi oleh Imaginary Pictures. Ini juga salah satu PH favorit aku yang kayak entah kenapa menurut aku Imaginary itu selalu berhasil memberikan film-film tuh dengan cerita yang fresh, terus menyentuh juga, lucu juga iya. Semuanya dapet lah kalau dari produksinya Imaginary. Dan film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film ini juga berhasil mendapatkan 11 nominasi di Festival Film Indonesia tahun 2024, termasuk kategori film cerita panjang terbaik. Ini di dalamnya tuh diperankan oleh Ringo Agus dan juga
Nirina Zubir, dan ya kalau misalnya ngomongin acting mereka udah oke banget lah. Tapi memang di sini yang perlu kita apresiasi adalah gimana uniknya film ini tuh mampu mengupas banyak banget elemen-elemen dan hal-hal yang terjadi di industri perfilman ya, khususnya di Indonesia. Jadi film ini tuh berhasil menunjukkan kayak naskah beserta strukturnya yang dikemas dengan baik, dieksekusi dengan baik, tuh bener-bener berhasil bikin kita yang nonton. Gak cuma kita yang nonton sih, tapi even karakter yang ada di dalamnya, aktor-aktornya, sutradara, penulis, pokoknya semua kalian yang nonton film ini tuh akan jadi kayak merefleksikan diri kalian gitu. Sumpah ini kayak bener-bener bagus banget, dan kayak ini salah satu film Indonesia yang juga menurut aku patut kita banggakan gitu. Dan satu quotes yang aku inget banget di film ini tuh si pas bagian Ringo ya ngomong kayak, hidup gue emang gak bisa di retake, tapi hidup ini kan bisa dilanjutkan dengan sequel kan. Nah itu kayak wow, bener-bener berkesan banget lah film ini. Pokoknya kalian kalau mau nonton bisa nonton aja langsung di Netflix. Dan yang terakhir, ini aku yakin kalian yang bukan sinetfil sebenarnya juga pasti setuju sih, yaitu Agak Lain. Agak Lain tuh menurut aku, wah gila, ini kan dari Imaginary juga ya. Sumpah Imaginary kayak menang banyak banget di sepanjang tahun 2024 ini, karena semua film-filmnya tuh berhasil menghibur, menyentuh, dan kayak beneran berkesan banget di kita-kita yang nonton gitu. Agak Lain ini berhasil meraih lebih dari 9 juta penonton selama tayang di bioskop selama 98 hari. Dan tayang gak cuma di Indonesia aja, tapi di berbagai negara juga di luar Indonesia. Ini menceritakan tentang persahabatan iya, tapi kayak ada nyentil-nyentil politik juga iya. Jujur film ini tuh kaya banget akan berbagai elemen, genre-genrenya banyak banget dipadukan di dalam film ini, tapi semuanya tuh bener-bener solid gitu. Aku bisa ngerasain balance antara humornya sama dramanya di film ini, dan chemistry dari 4 castnya di sini itu ada Benedion, Indra Jegel, terus ada Oki, terus yang terakhir ada Boris Bokir. Sumpah kayak perpaduan mereka tuh bener-bener cocok banget ada di dalam satu film yang sama dengan chemistry yang juga super duper kuat banget. Jadi kita sama nonton bener-bener menurut aku ini film komedi yang sangat langka karena berhasil bikin kita tuh ngakak, ketawa dari awal sampai akhir. Tapi ya di tengah-tengah itu dibikin terharu juga iya gitu. Jadi setiap elemen yang mereka mau deliver, elemen emosi yang mereka mau deliver ke kita itu semuanya berhasil kena ke kita gitu. Jadi ngakak iya, nangis juga iya sama nonton ini. Ya pokoknya buat kalian yang belum nonton Agak Lain, wajib banget nonton di Netflix. Bahkan tuh sekarang juga mereka juga udah memproduksi Agak Lain kedua ya. Jadi buat kalian yang penasaran dan belum nonton, wajib banget nonton, karena kayak ini juga salah satu film setelah jatuh cinta seperti di film-film, ini adalah film yang wajib kalian tonton. Apalagi buat kalian yang lagi liburan atau nanti mau menunggu pergantian akhir tahun, bisa banget nonton ini ngakak bareng sama keluarga kalian. Oke, itu aja video untuk hari ini. Thank you so much udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Follow juga ke TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review, karena kita bakal update seputar film-film semuanya di situ. Ke Instagram aku juga di sini. Dan terakhir aku mau ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year semuanya. Semoga kalian bisa melanjutkan tahun berikutnya dengan penuh kebahagiaan. Bye Smart Viewers.